3.3 berkaitan dengan program yang berdampak positif pada murid. Nah, untuk kegiatannya dan setelah saya rencanakan, setelah berbicara dengan siswa lalu dengan guru-guru yang lain termasuk guru kelas 4, 5, dan 6 khususnya yang nanti akan dilaksanakan, ini terkait dengan program Taman Literasi Sekolah. Jadi rencananya kami akan menggunakan taman tersebut secara bergiliran. Kelas 4 misalkan hari Selasa, kelas 5 hari Rabu, kelas 6 hari Kamisnya itu akan secara bergiliran untuk menggunakan taman sebagai wadah untuk membaca. Terima kasih. Pertama, Pak Arif, ya, saya selaku kepala sekolah mengapresiasi sangat tinggi apa yang barusan disampaikan oleh Pak Arif tentang rencana untuk pemanfaatan lahan yang tersedia di sekolah kita, yaitu berupa taman. Alhamdulillah memang taman selain untuk hiburan, untuk istirahat juga merupakan media yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Tentu saja ini sangat saya apresiasi, merupakan satu terobosan baru. Barangkali apa yang kita miliki, aset yang kita miliki benar-benar dapat digunakan untuk proses pembelajaran siswa. Tentu siswa akan akan mendapatkan pengalaman baru bagaimana pembelajaran secara resmi yang dilaksanakan di taman. Seperti kita ketahui, di saat istirahat banyak anak-anak yang menggunakan fasilitas taman yang kita punya untuk tempat beristirahat. Oleh karena itu, sekali lagi sangat saya dukung apa yang Pak Arif tadi rencanakan tentang taman digunakan untuk literasi. Sangat saya dukung sekali dan mudah-mudahan dapat dicontoh oleh guru-guru yang lain. Bapak, terima kasih dari sekolah ini sangat mendukung ya Pak untuk program ini, dan mudah-mudahan program yang akan dilaksanakan ini secara berkesinambungan. Dan sekarang targetnya itu kelas 4, 5, 6, mungkin kedepannya bisa dilibatkan dari siswa kelas 1, 2, dan 3 juga ya. Dan ini juga saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua siswa. Jadi mudah-mudahan orang tua siswa itu bisa memahami program ini dan bisa dilaksanakan berkelanjutan di rumah. Jadi membacanya itu bukan hanya ketika di taman atau di sekolah saja, minimal di sekolah di rumahnya itu sekitar 5 menit atau 10 menit paling lama itu untuk memantau kegiatan. Nanti bisa dipresentasikan hasil pembacaan di taman tersebut. Itu Pak ya akan saya laksanakan. Tambahan barangkali dari saya, bila mana nanti di saat proses literasi di taman menggunakan fasilitas yang lain yang berada di dalam kelas, itu silakan saja apa-apa saja yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran tersebut, Pak Arif jangan sungkan-sungkan, silakan untuk dipergunakan. Insya Allah ketika berjalan, kalau ada hambatan apapun insya Allah akan berkomunikasi lagi Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan program akhir kegiatan dari CGP yang saya laksanakan. Itu Taman Literasi Sekolah. Hanya untuk program ini akan dilaksanakan dulu dari mulai kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Boleh ya. Misalkan kalau di kelas saya ada program literasi ya, ada literasi kelas 3. Jadi setiap anak kebiasaan literasi sebelum kita masuk pelajaran 15 kegiatan literasi. Jadi kalau untuk kelas 3 memanfaatkan buku yang berjenjang. Jadi anak kelas rendah diusahakan harus buku teh menarik gitu. Ada gambar, kemudian hurufnya yang agak-agak besar gitu. Seperti itu. Untuk kelas 1, 2, 3 ya. Jadi bukunya harus yang menarik dulu. Kemudian setiap 1 minggu sekali mereka disarankan untuk menulis buku apa yang kalian baca, kasih nama, kemudian judul buku dari halaman berapa sampai berapa, terus apa sih intisari yang kalian baca, kemudian ditempel di pohon yang telah
yang telah dipasang. Seperti itu Pak. Ya, ya. Jadi itu untuk gambaran betul. Jadi silakan untuk di kelas bawah disesuaikan. Dan kebetulan di kelas 6 pernah mencoba, silakan ambil buku, anak-anak mengambil pas dibaca teh gambar mungkul huruf nate ngan sabaraha kata cik atau kelas dapat gitu. Nah, jadi ya ada buku berjenjang. Kalau tidak salah itu bantuan dari USAID bersama negara Australia. Dulu itu ada bantuan, itu bisa digunakan untuk kelas rendah. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini Bapak akan bertanya kepada kalian kegiatan tentang literasi ya. Sebagaimana di kelas kita sudah ada di sini tempat untuk membaca, mau itu sebelum pembelajaran atau istirahat, itu sudah disediakan di sini ya. Ada pohon literasi dan pojok baca. Nah, sekarang Bapak ingin tanyakan kepada kalian, kira-kira menurut kalian selain tempat di sini, di mana lagi tempat untuk membaca yang nyaman menurut kalian? Taman di mana? Di sini. Taman sekolah. Nah, Bapak juga di taman tersebut selain tempat di taman itu parkir tempat makan, tempat bermain, nah kita gunakan sebagai taman literasi. Ini ya, taman literasi sekolah. Jadi ketika di sini mungkin sudah jenuh atau sudah penuh, kita bisa melaksanakan pembacaan di mana? Menurut kalian taman ini sudah nyaman belum? Sudah. Enak untuk membaca belum? Enak. Oke, jadi tempatnya itu sudah nyaman. Kalau kotor enak tidak? Tidak. Nah, kalau kotor harus bagaimana? Kita bersihkan dulu sebelum kegiatan membacanya. Kita lihat kalau ada sampah, simpan ke tong sampah. Terus buku yang kalian inginkan, apakah mau buku Bapak atau bebas? Bebas. Bebas? Ya, silakan bebas. Mau buku apa saja? Buku cerita, buku nanti. Di perpus kan kita banyak bukunya. Ada buku sejarah, silakan ambil buku sejarah. Ada buku cerita dongeng, silakan ambil. Terus juga bisa menambil. Setelah saya analisis dan lihat, pertama dalam proses membaca, ternyata masih ada siswa yang membaca itu masih terbata-bata, lancar, cuma ada berhenti tidak kan seharusnya kelas 6 potensinya itu sebetulnya sudah lancar pada baca dan sebagainya. Nah, makanya dalam meningkatkan membaca itu saya bersama anak-anak pertama sudah menyediakan di sini pertama bersama anak-anak menyediakan tempat, kalau tidak di perpus di sini saja silakan, bukunya ada di sini itu silakan. Nah, tapi ada tapinya. Ketika di sekolah, khususnya saya sebagai guru kelas 6B, menginstruksikan kepada siswa minimal setiap hari itu 5 menit atau 10 menit membaca. Karena biasa itu akan biasa. Nah, untuk Bapak Ibu di rumah, Bapak diperhatikan juga minimal barangkali ya 5 menit itu membaca. Minimal 5 menit setiap hari. Nanti ke akhir semester pas kelulusan, yang tadinya terbata-bata membaca jadi lancar, yang tadinya tidak bisa Jungkir sama.
dijungkir sama.